Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزيدنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة نافعة من خيرات الدنيا ونعم الآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para fuqaha yang dimuliakan Allah, ketua, pengurus dan jamaah Masjid At-Tahirin 26 Ilir yang dimuliakan Allah, ikhwatal iman yang mengikuti kajian kita dari manapun berada, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, salawat dan salam terlimpah ruah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam serta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian hadis kita masih dalam kitab Kitabul Jami' yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Al-Misri Syafi'i. InsyaAllah kita akan masuk ke satu hadis yang berikutnya dari Sayyidina Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa an Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس رواه ابن ماجه وسنده حسن. Dari Sayyidina Sahal bin Sa'ad, semoga Allah meridainya, ia berkata atau bercerita, datang seorang laki-laki kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia berkata, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, tunjukkan kepadaku amalan yang apabila aku amalkan amalan tersebut, niscaya Allah mencintaiku dan juga niscaya manusia juga orang banyak mencintaiku. Faqala, maka beliau bersabda, izhad fid dunya yuhibbakallahu, zuhudlah engkau di dunia, niscaya Allah mencintaimu. Dan zuhudlah apa yang ada pada manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Hadis ini dimaktubkan oleh Al-Imam Ibnul Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Jami', dan beliau kemudian memaktubkan ini, kemudian hadis ini disyarahkan oleh ulama-ulama sezaman dengan beliau atau sesudah beliau. Bahwa hadis ini diceritakan seorang sahabat, Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Maka sahabat ini, banyak sahabat itu ketika mereka mendapatkan ilmu, maka ada amalan-amalan yang diajarkan, atau doa-doa yang diwiridkan, atau perilaku yang dicontohkan, tapi tidak sedikit juga cerita yang dikisahkan. Dan pada kesempatan ini beliau menceritakan satu kisah. Ada kisah seseorang yang datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ketika disebutkan seorang laki-laki yang tak disebutkan nama, kalau itu cerita tentang keburukan, maka berarti perawi atau yang meriwayatkan hadis ini ingin menutup aib orang tersebut. Jadi disebut seorang laki-laki. Maka dalam Islam kita tak boleh menyebutkan misalnya nama dengan terang itu, kecuali biasanya kalau dalam konteks bernegara itu biasanya inisial. Kalau inisial itu kan masih sifatnya sangat umum. Selama itu belum kemudian betul-betul dia diketok palu sebagai terdakwa, maka secara hukum tidak boleh disebutkan nama secara gamblang. Yang ini merupakan tuntunan dari syariat Islam, bahwa terhadap aib atau kekurangan seseorang kita tak boleh menyebutkan nama. Kalaupun boleh satu, itu karena persaksian di pengadilan. Yang kedua, pengen minta kejelasan hukum, tapi itu betul-betul secara private, tak diketahui oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, kita berupaya menerangkan sesuatu keburukannya. Misalnya kalau terpaksa fulan bin fulan, kenapa? Karena memang harus dijelaskan untuk mengetahui bagaimana orang tersebut sehingga tidak menimbulkan mudarat bagi yang lain. Nah, ini berarti menjadi pembelajaran bagi kita, jangan nian kita ini nyebutkan kekurangan orang lain, apalagi nyebut nama. Bahkan dalam bab bertanya, maka kita diajarkan oleh guru-guru kita bagaimana sebutkan fulan bin fulan, atau ada yang bertanya kemudian sebutkan sifatnya, pekerjaannya tanpa menyebutkan namanya. Karena yang akan kita ambil pembelajaran itu bukan nama orang itu, tapi perbuatannya. Ini penting. Tetapi kalau ternyata bab ini tidak ada bab kemaksiatan, bab keburukan, maka ini berarti ihtimal, kemungkinannya adalah yang datang itu bukan orang Madinah, dia orang jauh. Orang jauh dari negeri mana, dari suku mana, dari bangsa mana, dia jauh-jauh datang ke Madinah untuk minta penjelasan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Banyaknya yang datang, maka dibahasakan dengan ja'a rajulun, datanglah seorang laki-laki. Maka apa kerjaan orang tersebut? Dia mendatangi Rasulullah, dan biasa Rasulullah ini Bapak Ibu ditanya siapa orang paling sibuk di dunia? Pialang saham. Orang yang paling sibuk di dunia. Mendalam cerita kita orang Palembang. Pergi. Banyak gawe. Nak ke mana? Nak ke depan. Oh, ayat tu gawe. Nak mana? Apa gawe? Nyari gawe. Itu gawe juga. Nah, yang dimuliakan Allah SWT, maka berarti orang tersebut ketika tak disebutkan menunjukkan bahwa orang tersebut yang datang dari jauh, dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai pusat ilmu, pusat informasi, pusat penjelasan. Kemudian sahabat ingin mencari bagaimana apa yang ditafsirkan dari Al-Quran itu, mencari pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diajarkan Allah kepada beliau. Maka intinya adalah beliau orang yang paling sibuk di dunia. Orang dekat minta perhatian, keluarga pengen diperhatikan, umat pengen diperhatikan. Bagaimana tidak lain para Rasul.
Repot Pak Rasulullah. Orang paling repot sedunia itu Nabi Muhammad SAW. Tapi tetap dengan capeknya beliau, payahnya beliau, sibuknya beliau, beliau tetap menghadapi semuanya dengan senyuman. Bahkan acap kali, satu kali ketika beliau merasa menganggap bahwa datangnya Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum yang tunanetra datang untuk minta penjelasan, ya Muhammad, ajarkan kepadaku tentang Islam, diajarkan Allah. Maka beliau abasa wa tawalla. Abasa itu orang bilang bermuka masam. Ada ulama yang tepat bentuk abasa itu ketika kening ini berkerut, itu namanya abasa. Kerut. Nah, itu kira-kira puji kita, ay gawe kok. Kita udah ngado gawe atau tamu dia datang udah penjerekel. Kira-kira itu. Nah, itu namanya abasa. Dan lemak-lemaknya Laska itu berharap, dan Rasulullah itu begitu tuh bukan karena keburukan. Sebagai Rasul, sebagai Nabi, sebagai orang yang sangat-sangat ingin umatnya mendapatkan petunjuk, beliau berharap yang datang karena datang ini para kepala suku. Sementara orang kalau di satu suku itu tabiatnya begini, satu kepala suku masuk Islam, maka seluruh anggota sukunya semuanya masuk Islam. Harapan beliau kan begitu. Karena datang kepala-kepala suku, beliau berharap kalau mereka masuk Islam nih, Masya Allah, dakwah ini berasa berhasil. Tapi ternyata tidak. Allah lebih tahu apa yang terjadi. Ternyata yang datang ini memang setengah hati. Yang datang ini memang bukan untuk cari hidayah, cuma sekedar begitu saja kemudian selesai. Maka kemudian Allah menegur, Muhammad, boleh jadi yang datang itu walaupun satu orang, tapi dia betul-betul minta hidayah, minta petunjuk, minta penjelasan pada Islam. Maka menurut bahasa yang Allah samarkan, maksudnya justru dia satu orang ini yang tunanetra ini jauh lebih berharga dari kepala-kepala suku yang datang hanya sekedar iseng saja. Walhasil buktinya mereka tak masuk Islam. Tetapi ini datang, kira-kira wahai Muhammad, ambil yang ceto baik, ambil yang pasti. Jangan sampai berharap berharap burung di udara, punai di tangan, dilepaskan. Ngarap-ngarap yang cak-cak ngawang-ngawang masih jauh, yang betul-betul di genggaman kita dibuangkan. Nah, ini beliau kemudian ditegur. Artinya apa? Siapapun yang datang kepada beliau disambut dengan hangat. Itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, maka orang itu berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Rasulullah, Nabiullah merupakan panggilan penghormatan. Dan panggilan inilah yang kemudian dipanggilkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dari sekian banyak kelebihan, keistimewaan beliau tidak pernah dipanggil dengan ya Muhammad. Tapi Nabi dan Rasul yang lain dipanggil semuanya nama. Ya Musa, ya Isa, Ibrahim, ya Adam, kemudian siapa-siapa semua dipanggil dengan nama. Tapi ketika beliau Nabi Muhammad SAW dipanggil dengan ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhan Rasul, dengan panggilan kesayangan Allah untuk beliau. Maka setelah ini, maka kemudian orang-orang yang biasa memanggillah Rasulullah dengan nama wahai Muhammad, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan panggilan kalian kepada Nabi seperti panggilan kalian kepada orang-orang biasa, orang-orang di antara kalian. Sepantaran bahasa kita sepantaran. Ditakutkan nanti amalan kalian akan terhapus, akan hilang, sirna sementara kalian tak sadar. Kenapa? Karena sudah su'udzon dengan baginda Nabi, sudah su'ul adab dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini beradab, ya Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan kepadaku satu amalan. Amalan ini Bapak Ibu artinya pekerjaan. Cuman bahasa kita adat istiadat kita Palembang, Sumatera Selatan, amalan tuh biasanya wiritan. Ayo minta amalan tuh. Ngapo? Biar pacak pindah ke hujan. Cara kan. Biar pacak apa? Biar pacak pindah ke duit dari dompet uang ke dompet kita. Itu amalan pakam.
minta amalan apa? Biar minta amalan baca. Ustaz, kalau dijingok, akhwat ummahat tuh bersinar-sinar. Ngapa kok minta itu kok? Bini cuma saya kok lah. Tak usah minta yang itu, bahaya. Nah, itu amalan. Jadi amalan dalam benak kita, dalam istilah kita itu wirid, zikir, wirid, doa. Sementara amalan yang dimintai sahabat itu perbuatan yang kalau diperbuat maka Allah Subhanahu wa taala ridho dan orang-orang banyak ridho. Maka berarti jangan sampai salah. Jadi amalan di sini bukan wirid yang kita maksud, tapi betul-betul satu tingkah laku perbuatan yang kalau kita lakukan, kalau saya lakukan, kata beliau, maka Allah cinta padaku. Pembelajarannya satu, bahwa orang orang beriman, para sahabat itu, mereka adalah orang-orang yang tamak. Tapi tamaknya bukan tamak terhadap dunia, tapi tamaknya terhadap ridha cintanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka berharap pandangan Allah nih, berharap bahwa yang memantau itu Allah, yang melihat perbuatan, menilai, kemudian membangga-banggakannya adalah Allah, bukan makhluk. Karena betapa banyak zaman sekarang supaya dilihat oleh makhluk, Bapak Ibu, bahkan membahayakan kesehatan. Konten kreator, ada yang makan sabun, ada yang makan cabai, tidak masuk akal lagi. Ada yang makan kalau itu pakai level dajjal, aku tahu. Sambal cabai setan, cabai ini setan. Cabai apa? Ini cabai setan. Salah koma kan? Siapa dia? Ini apa? Jabu monyet, padahal jabu monyet, cuman salah koma apa dia tuh? Nah, ikhwan dimuliakan Allah, hanya untuk mendapat perhatian wah dari makhluk sesama manusia, yang sekadar wah itu tak ngenyang ke perut, yang sekadar wah itu dia tak kita ngejok kita duit, yang sekadar wah itu dia tak menyelamatkan kita daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Cuma hadzun nafsi, kata orang bahasa ulama, bagian dari diri yang pengen diakui di depan orang banyak, dianggap hebat, dianggap wah, mendapat perhatian, jadi pusat perhatian, maka melakukan sesuatu yang kadang-kadang di luar nalar. Oke, di luar nalar kita terima, itu konsekuensinya. Tapi kadang-kadang melakukan di luar adab manusia, apa misalnya menghinakan agama. Maka kalau rumus terkenal ini gampang, kata ulama. Siapa yang pengen terkenal, kencingi sumur Zam-Zam, kau akan terkenal. Maksudnya terkenal, tapi terkenal kan dengan cara yang buruk. Dan zaman sekarang betapa banyak ada yang naudzubillah, ada minta rekamkan, supaya terkenal. Dia lewat sambil truk itu lewat, dia tengah jalan, ternyata tidak terjenguk sama truk, selesai, wassalam. Aduh, meninggal, terjadi. Ikhwan dimuliakan Allah, bahkan yang kita takut ada bahkan kaum yang mestinya dia menjaga kehormatannya, menjaga harkat derajatnya, tapi kemudian bahkan dia umbar, itulah kaum hawa, kaum wanita. Joget-joget. Ustaz, kami ini joget be Ustaz, tidak perlu nak kata niat untuk menggoda. Bagi kamu tidak tergoda, kami ini tergoda. Iman kuat. Nah, tak usah lanjutkan. Artinya apa? Ada Ustaz, aku ni gemuk, tak mungkin orang nafsu. Betapa banyak orang nafsunya hanya pada orang gemuk. Alah, kecak gemuk lepuk itu, jadi senang terbayang-bayang. Tak senang yang gemuk dengan yang kurus. Maka bahasa kami itu sudah teropak dia tuh. Kemudian berjoget di acara hari Minggu tuh, hari apa? Resepsi itu. Apa? Angin apa? Angin pari-pari. Momere. Goyang kini, salto ke belakang misalnya kan. Itulah ya Rabbi, itu dijingok oleh wong. Kadang kita ceramah mana malu nak dijingok. Tertunduk terus semua itu nak jingok, dalam nak jingok. Berterus barang itu sampai 2 lagu. Dan alhamdulillah Allah yang terjadi. Hanya untuk diperhatikan, disebut, "Woi ibu nih, walaupun sudah sepuh, walaupun sudah masuk waktu asar," maksudnya bentar lagi maghrib, kalau tutup buku itu,
tapi bunyi energi, senang hatinya. Tampil beda, ngapa kemudian kalau Dino pakai bulu manto lentik minum. Anti badai, anti corona, anti apa-apa. Hanya ingin jadi pusat perhatian. Sementara pernahkah kita terpikir untuk minta diperhatikan oleh Allah SWT? Nah, para sahabat seperti itu. Ya Rabb, ya Rasulullah, tolong ajarkan kepada kami amalan, perbuatan yang kalau kami lakukan maka Allah memperhatikan kami. Allah ridha pada kami. Allah agam dengan kami. Allah ragab sama kami. Ragab itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Bahasa Arab. Jadi raghab. Jadi raghbatun atau raghabun, raghaban wa rahaba dalam bahasa Al-Qur'an. Karena raghab itu susah, maka diambil ke bahasa kita Palembang jadi ragab. Supaya Allah ragab, senang, cinta, ridha, apa amalannya ya Rabb? Maka beliau ajarkan. Kalau kamu pengen Allah ridha padamu, maka zuhudlah di dunia. Zuhud sudah sangat sering dijelaskan. Zuhud adalah ketika kita menjadikan harta hanya sebagai sarana untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Zuhud ketika seseorang itu menganggap harta akhirat jauh lebih berharga, sehingga untuk menjadikan hartanya menjadi harta akhirat, maka yang di dunia dia pergunakan untuk kebaikan. Sedekah, kaget dulu, yang wajib dulu, nafkahi anak istri. Itu yang paling pertama. Karena ada orang sedekah banyak, bininya tak makan. Ya kan, ada aulawiyah, ada skala prioritas. Sedekah jauh sampai kemana-mana, rumah abahnya udah diinjak duit. Itu harus perhatikan, maka sedekah kebaikan harus ada ilmu, ada tingkatan-tingkatan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala menyatakan kalau pengen berbagi, pengen melakukan kebaikan ya untuk orang tuamu, kemudian dzil qurba, kepada siapa? Kepada kerabat, tetangga dekat, tangga jauh, kemudian semakin jauh. Seperti itu ya. Jadi ada tata caranya. Maka ketika semua harta atau harta itu kita pakai untuk di jalan yang Allah ridha, maka harta itu akan jadi milik kita. Tetapi kalau harta hanya untuk dimakan oleh perut, masuk ke perut, kemudian dipakai oleh badan, kemudian usang dan habis, maka habis di situ saja. Tapi kalau ternyata dia dipakai dalam rangka kebaikan, berikan rezeki yang halal pada orang tua, pada istri, pada anak, pada kemudian siapa-siapa, maka itu akan menjadi harta akhirat kita yang akan kekal. Maka berarti Rasulullah SAW ingin mengajarkan kepada kita sudut pandang terhadap dunia. Mak mano cara kita ni nyingok dunia, itulah yang beliau ingin ajarkan kepada kita. Maka sudut pandangnya orang beriman ini sayang dengan harta, sayang kalau dengan harta. Cara sayangnya adalah ketika ada harta berbagi. Istri pasti, anak pasti, orang tua pasti, dulu ponaan-ponaan, mungkin tetangga atau siapa nak nyicipi duit kita, cicipkan itu. Maka ikhwan, kalau orang sudah seperti itu, dia masuk dalam golongan zuhud. Dia tak terpikirkan, tak dipusingkan dengan bab-bab dunia. Nah itu maksudnya maknanya zuhud. Sudah sering jelaskan. Kemudian selanjutnya wazhad fi ma 'indan nasi yuhibbakan nasu. Dan zuhudlah engkau terhadap apa yang ada pada orang lain, maka engkau akan dicintai orang lain. Jangan tiap nyengok Pak Muji, ai bagus cincin sekali. Ai pakam cincin, budai 2 kali. Berkali-kali, apa dia kan hendaknya nanya ke cincin terus. Pecah nak minta nak idak nak segala. Idak aku tu nanya baik, alangkah bagusnya tu. 2-3 kali wajar, tiap kali bertemu cincin. Berarti nak ada kan ndak di cincin itu. Orang tak agam lagi dengan kita. Orang tu akan respect kepada kita kalau kita tu apa? Pecah cak jual mahal. Orang akan respect. Masya Allah, bagusnya mobilnya Pak, Masya Allah. Ustaz, tak, sekedar mudah-mudahan berkah. Sudah tu sudah, namanya jalan mau kasih banyak, ada motor segala macam. Orang akan respect dengan kita. Tapi sisip dikit, setiap dia ditawari, oh iya Ustaz, aku pengen. Alah kalau mak mobil Ustaz, AC-nya mantap segala macam. Tiap kali naik tak pernah bayar. Sekali 2 kali, tapi terus Ustaz, minyak tak?
Atau Pak Haji minjem Pak Haji, kemana kesana kesini, orang malak wong ini. Ada pangkonya, ada saatnya orang akan malak dengan kita, akan bosan dengan kita. Maka orang yang dia seolah-olah seperti tak butuh dengan orang lain, apalagi dia tak menengadahkan tangan pada orang lain, maka orang akan respect, akan hormat, akan cinta padanya. Basok kita Palembang, tak usah ranap ego dengan punya wong. Kalau nak pengen gawe gitu, berusaha kita cara yang halal, jangan gunung gawi, jangan pelihara tuyul. Ya cara yang halal kita cari, kita kumpulkan, ada ya selesai. Tanpa kita harus melirik yang orang ranap dengan wong punya wong lain. Orang tak agam, Pak. Karena setiap kita punya privasi masing-masing. Sekali dua kali oke, tapi kalau berkali-kali mungkin orang akan bahasa Inggrisnya tuh cene. Tahu cene? Apa cene? Kehilangan rasa ke kita. Jadi tak apa ya, pokoknya tak respect lagi, tak hormat lagi, tak senang lagi. Hanya gara-gara kita tuh selalu cuma komentari harta orang ini. Ya, orang merasa risih kalau begitu terus. Maka ini rumusan bahwa dengan harta dunia kita zuhud, dengan harta orang lain kita tidak usah terlalu kepo. Pak Muji begawe, tak tahu Pak Muji ini bahwa misalnya anak sama Harim ngomong rumah tuh ngerasa digawenya, ngerasa dimasuki kita Palembang tuh kan cari-cari mana. Akhirnya gaji penghasilan Pak Muji ini kan kami tahu dua laki bini. Caknya bakal cair kayak. Akhirnya apa? Kan bapak tuh bentar lagi kan bakal dapat duit dari bos sana kemarin. Kapan aku cerita kok dia tahu? Nah itu tak lemak biasanya. Nah bapak ibu, tak usahlah kita ini nak cerodean bahasa kami di dusun. Nak cerodean dengan gawe uang penghasilan orang. Yang kadang-kadang kita temukan ada jenis manusia bahkan gaji siapa di komplek tersebut dari kanan sampai kiri, dari blok A sampai blok Z dia hafal. Itu akan kehilangan rasa respect, hormat orang kepada dia. Karena kenapa? Bahasanya dia ini nyelusup, buka tirai, ngintip berapa uang orang tersebut. Kira-kira seperti itu. Nah yang seperti ini orang tak akan senang. Mungkin orang tak akan ngomong ke dia, tapi dalam hati orang sudah hilang rasa pada dia. Ini akhlak adab yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau kepo, kepoilah diri kita sendiri. Salat kita, perbuatan kita, yang kita makan hari ini suap demi suap sudah halal belum? Allah sudah ridha belum? Suap demi suap yang dimakan anak dan istri kira-kira kelak di akhirat bakal dihisap atau tidak? Atau bahkan malah jadi adabnya Allah SWT. Itu kita kepoi apa yang ada pada kita. Kalau kita kepo dengan urusan orang, orang tak akan senang dengan kita. Maka sabda beliau, zuhudlah kau pada harta dunia, Allah senang padamu. Zuhudlah pada apa yang pada di tangan manusia yang kepemilikan harta mereka, maka orang akan senang dan cinta padamu. Ayah senangnya dengan Pak Muji ngabo. Beliau ini tidak resek dengan berapa gaji dia tak tahu. Dia berusaha dan tak tahu. Wong nak ngajak ngomong aja nih lalu itu pribadi masing-masing. Ngapa nak ngurusi gaji gitu tidak. Nah, orang akan senang respect dengan orang-orang seperti ini. Jadi ini nasihat untuk saya dan kita semua. Selanjutnya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk 10 sahabat yang dijamin Rasulullah masuk surga. Allah kelemak gawe, Allah kelemak bagian. Dijaminkan Rasulullah, dikabarkan bahwa beliau termasuk al-ahadul mubasysyaruna bil jannah. Satu dari 10 orang yang dikabarkan masuk surga dalam satu riwayat. Banyak riwayat menyatakan fulan bin fulan masuk surga, fulan bin fulan masuk surga. Tapi ini kan terpisah-pisah nih. Tapi dalam satu riwayat beliau sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ada 10 sahabatku yang masuk surga. Satu di antaranya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Selain Khulafaur Rasyidin yang 4, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, kemudian Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Zubair bin Awam,
dan yang lain-lain. Nah, artinya apa? Ini dijaminkan surga oleh Rasulullah untuk beliau, termasuk Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, innallaha yuhibbal 'abdat taqiyyal ghaniyal khafiyya. Sesungguhnya Allah cinta dengan hamba yang dia at-taqi, yang takut kepada Allah, yang bertakwa. Al-ghani, yang dia merasa cukup, ada mental merasa cukup dengan pemberian Allah. Kemudian al-khafiyah, dan dia tersembunyi, menyembunyikan diri, menyembunyikan amal. Nah, Isya berapa menit lagi? Hah? 10 menit. Ayo, usai ya insyaallah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba. Nah, kita kan dari Isra Mi'raj. Ayat yang sering diperdengarkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, subhanalladzi asra bi 'abdihi, hamba. Maka orang yang paling tinggi derajatnya bukan pejabat, bukan siapa, tapi dialah orang yang menghambakan dirinya kepada Allah, itulah yang paling tinggi derajatnya. Maka ketika disebut Abdullah, bukan berarti kita dihina, malah sebaliknya kita ini harus bersenang, berbangga karena kita adalah hambanya Allah, bukan hambanya dunia. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai, pertama al-abda, bahwa dia karakternya hamba. Apa karakter hamba? Senang sujud. Dan dampak dari sujud itu jidat hitam, bukan. Jadi atharus sujud simahum fi wujuhihim min atharis sujud, bahwa kelihatan dari wajah mereka atharus sujud. Apa atharus sujud? Bercahaya, bukan jidat hitam, bukan. Jidat hitam agak susah. Nah, kalau di lemak kasar, gesek-gesek kan seminggu hitam jidat. Oh, dapat atharus sujud. Atau gosokkan dengan apa yang adonian gitu tuh kan, yang sejadah 100.000 baca 3 ikut aja. Oh, jadi hitamlah itu. Oh, jadilah atharus sujud, bukan. Atharus sujud, orang athar itu kan dampak, bekas, dampak, pengaruh, itulah athar dalam bahasa Arab. Keseringan dia sujud membekas dalam dirinya, betapa hina dirinya. Berarti kalau aku hina, maka berarti jangan merasa hebat dibandingkan yang lain. Kalau sedang sujud, dahi kita yang kita jaga, apalagi kita pelembang, pantangnya kita dicicil kepala, 12 dim kentak orang itu. Dulu, sekarang tak lagi. Tak apa kita dipegang boyok, tak apa kita pegang bau, tapi pegang kepala, berdodokan gitu. Tahu berdodokan. Nah, ikhwan dimuliakan Allah. Nah, ketika dia sujud, yang dia muliakan ini nempel ke tanah, yang tanah itu kelak dia akan masuk di dalamnya. Berarti ya Rabb, apa yang mau kubanggakan dengan yang aku merasa hebat, sementara ketika dia sedang mencium atau menempelkan dahinya ke tanah, nanti tanah yang kuinjak bahkan dia akan merangkul diriku di dalam dirinya. Artinya kita akan masuk tanah. Nah, kalau sudah dampak sujud akhirnya dengan orang karena merasa hina, merasa tak punya kelebihan, dengan orang lain dia ramah, mohon maaf Pak, kami ini dia, apa kabar? Itu kan orang yang dampak orang yang biasa sujud, karena dia merasa masih hina, masih banyak kurang, maka muncul perasaan tak punya kelebihan dibanding yang lain. Karena punya perasaan tak punya kelebihan dibanding yang lain, maka dia akan menghargai orang lain. Itu atharus sujud. Dan saya lihat ulama-ulama besar, mau dari Arab, mau dari Indonesia, nggak ada yang punya jidat hitam. Tapi akhlaknya luar biasa, santunnya luar biasa, ibadahnya luar biasa, moralnya luar biasa. Jadi Islam ini zahir itu bagus, tapi yang paling bagus batin dulu. Batin kita perbaiki. Bagi jadi mohon maaf yang jidat hitam itu, oh Ustaz ini ngolah ke kami, bukan. Ngapa salah kalau kata para ulama, jangan-jangan itu ada agak keliru pada posisi sujud. Di dalam kitab fikih mestinya yang kita tekankan itu kan tangan, bukan kepala. Ketika kita sujud itu kan itu. Sehingga tumpuan berat kita itu di tangan, maka jidat hanya sekadar nempel.
Tapi kalau kita gesurkan itu kepala ini hitamnya, kapalan dia barang itu. Tapi lah kapalan jidat, tapi masih ngalak nerakokan orang lain, bid'ah ke orang lain, nyala ke orang lain. Terus dampak engkau sering sujud menempelkan dahimu di tanah itu apa? Kalau sekadar hitam nih gampang, seminggu jadi. Tapi ketika kita sujud kemudian melahirkan perasaan ketika salaman, Masya Allah ini orang baik, sudah bisa belum? Ketika duduk di sini, oh bapak ini Masya Allah orang soleh, yang tua dia lebih duluan ibadah dibandingkan aku. Anak-anak kecil, oh budak ini walaupun ringan minta ampun, tapi dia masih bersih budak ini. Sementara aku nih banyak mungkin kesalahan. Melihat ada orang yang awam, bahasanya itu bodoh dalam agama. Ya Rob, orang ini ketika melakukan kemaksiatan, dia melakukan karena kebodohannya. Sementara aku masih sudah punya ilmu, masih melakukan kemaksiatan, na'udzubillah. Muncul perasaan bahwa kita bersalah, kita masih banyak kekurangan, sementara orang lain itu punya kelebihan kebaikan. Itulah dampak orang yang bersujud. Tidak merasa paling tinggi, bahkan dia merasa paling hina dan rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi karakter hamba itu sering sujud. Artinya dampak pengaruh sujud itu dia hidupnya membumi, humble, tidak nyemelo nyelene hanya untuk diperhatikan orang banyak. Dalam bahasa anak-anak sekarang, anak-anak beliau ini haus validasi. Haus validasi, jadi supaya diakui orang hebat, keren, mantap, maka melakukan hal-hal yang di luar nalar atau di luar kebiasaan orang banyak. Sesungguhnya Allah mencintai hamba at-taqiyah yang takwa. Tak usah dibahas lagi, takwa lah banyak. Tiap Jumat kita dengar kata takwa. Al-ghaniyah lah banyak. Inti ghani itu adalah bahwa nyatakan laisal ghina bil mali wath thiyabi walakinnal ghina, merasa ghinan nafsi. Bahwa orang yang sugih, yang kaya itu ketika jiwanya merasa cukup dengan pemberian Allah, diberikan sekian alhamdulillah, maka syukurnya banyak, dia kaya. Nah, yang terakhirnya al-khafini yang kita bahas. Al-khafini artinya yang tersembunyi. Tersembunyi itu maksudnya dia menyembunyikan amal-amalnya. Bapak Ibu, dikisahkan, ini ceritanya masyhur. Di satu kampung ada orang yang banyak hartanya, sugih, banyak uang, tapi pelitnya minta ampun mamang ini. Mang Cek ini tak tahu dari berapa ilir atau berapa ulu, tak tahu, tidak disebutkan dalam riwayat. Kemudian di situ dia hidup bertetangga dengan tukang daging yang surahnya loman dermawannya minta ampun. Tiap minggu bagi daging gratis, sehingga dia mendapat nama baik di tengah masyarakat. Sementara bapak ini setiap orang datang, ngapain kamu minta terus katanya. Dengan haji kedekut, haji Getabasa, GB Getabasa. Nah, kemudian ketika itu yang Pak Haji ini meninggal, bukan yang mengucapkan innalillah, kata orang alhamdulillah, hilang beban di dusun kami, hilang orang pelit di kampung kami. Sementara orang itu memuji-muji si tukang daging bagi daging. Kemudian seminggu setelah itu orang datang biasa, tiap minggu datang untuk minta jatah daging. Kata tukang daging, balik. Dak katik lagi, tidak ada lagi jatah daging gratis. Loh kenapa? Karena subsidinya sudah putus. Kenapa putus? Yang memberikan uang untuk sedekah daging telah meninggal. Siapa? Ternyata Pak Haji tadi. Karena kalian tahu tidak bahwa Pak Haji itu tiap minggu ngasih saya uang, sudah berjalan bertahun-tahun dengan syarat satu, jangan kasih tahu saya ngasih. Pokoknya diam saja sudah, pokoknya bagikan saja sudah dagingnya. Maka dibagi tiap minggu, tiap pekan dibagi. Dan orang menyanjung tukang daging, sementara mereka menghinakan Pak Haji yang dibilangnya orang yang pelit ini. Ini namanya al-abadat taqiyal ghaniyal khafiyah. Orang yang takwa kepada Allah, dia merasa cukup, dia kaya, dan dia menyimpan apa yang dia amalkan. Maka ikhwan dibilangkan Allah, amalan kalau memang harus disimpan, simpanlah.
Kenapa harus ditampakkan? Dengan tujuan kalau dia untuk mensyiarkan, maka itu kita tampakkan. Tapi kalau tidak, maka lebih baik kita sembunyikan. Nah, banyak kisah-kisah seperti itu. Kemudian orang yang khafi juga makna yang kedua, yang menyimpan dirinya. Bisa menyamarkan dirinya. Hidup di masyarakat. Tapi mereka tak sadar, tak tahu bahwa dia adalah kekasih Allah kecuali setelah dia mati meninggal. Oh, itu banyak di kampung kita atau dicerita di masyarakat kita Sumatera Selatan, di Jawa, di mana-mana. Ada orang yang hidup biasa saja, tapi ketika dia meninggal, datang kiai ini, habib ini, para aulia yang menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal seorang kekasih wali dari walinya Allah SWT. Ternyata orang yang dianggap remeh selama ini, dia adalah kekasih Allah, tetapi dia pintar menyimpan ketakwaan dan kesolehannya. Nah, kita belajar untuk menyimpan amal-amal yang baik, yang dinampakkan kita tampakkan. Tapi hal-hal yang mungkin ada hal-hal yang kita simpan, dirahasiakan, maka kita simpan, kita rahasiakan. Dan kemudian kita sebagai orang yang punya mata, punya telinga, berkewajiban memandang orang lain. Ya Rabb, saya yakin bapak atau ibu itu punya amalan rahasia yang Engkau ridho padanya, karena berkah dia menyimpan amalannya. Sehingga kita tetap berhusnudzon pada orang lain, kita tengok kebaikan-kebaikannya saja, dan kita tak melihat keburukan pada orang tersebut. Dan inilah akhlak yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, usikum wa nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan manfaat. Kita tutup dengan baca hamdah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kalian Bapak Ibu. Terima kasih kepada teman-teman yang memantau pembelajaran kita lewat online. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa aja. Ayo. Aku jadi tak? Aku ngomong. Maju tak? Jazakallah khair. Terima kasih Kanda Yudi, Pak Syarafuddin.